Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mulyani. Saya bertugas di SDN Pelandakan 1 Kota Cirebon. Saya peserta Latsar CPNS Gelombang 2 Angkatan 9 Kelompok 3 tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Pertama, yaitu dari definisi wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana yang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita mengingat kembali definisi wawasan kebangsaan, maka kita akan mundur sedikit untuk mengingat kembali mengenai sejarah dari wawasan kebangsaan itu sendiri, di mana berawal dari tanggal 20 Mei tahun 1908. Di sana itu awal pergerakan nasional, di mana pertama kalinya ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, dan selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Poin selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan, terdapat konsensus dasar, di mana terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ini dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, di mana pada masa itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut itu dengan Pancasila. Nah, selanjutnya ada NKRI, di mana NKRI itu merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan pada dunia luar bahwa sejak saat itu terdapat negara baru, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya merupakan semboyan yang dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebab menurutnya, meskipun secara keseluruhan terdapat perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa, satu negara, Republik Indonesia. Nah, poin terakhir yang akan saya sampaikan pada wawasan kebangsaan ini yaitu lambang-lambang negara, di mana terdapat 4 lambang negara. Yang pertama ada bendera negara, di mana bendera negara kita adalah sang merah putih. Kemudian yang kedua yaitu bahasa negara, yaitu Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian terdapat lambang negara berupa Garuda Pancasila yang merupakan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan, di mana lagu kebangsaan negara kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai bela negara. Setelah kita mengenal wawasan kebangsaan kita, maka kita bisa mengimplementasikannya atau melakukan sikap dari pengetahuan wawasan kebangsaan itu sendiri, yaitu sikap bela negara, di mana poin pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi bela negara terlebih dahulu, di mana bela negara merupakan tekad sikap, perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, poin selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui definisi dari bela negara, upayanya apa nih? Upaya untuk bela negara. Jadi, upaya bela negara ini merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup
berbangsa, dan bernegara. Nah, setelah kita mengetahui definisi bela negara dan upaya bela negara sendiri, maka terdapat dasar hukum dari nilai-nilai bela negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu 5 nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar terhadap berbangsa dan negara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, kita sebagai ASN juga mempunyai fungsi. Fungsi ASN itu sebagai bela negara, di mana yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu publik. Otomatis kita harus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengajak warga negara lainnya untuk tetap mencintai dan sukarela membela negara Indonesia. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.